aku kan makeup itu nggak sambil ngeliat kaca kan, ya udah aku diam aja. Ya ngapain juga. Pertama, kedua juga karena itu yang ngerjain kan banyak mas. Satu bagian kepala, satu bagian kanan, satu bagian ini. Jadi ya udah aku cuma bisa diem aja. Pas udah kelar, bangun, nengok, aduh, astaga. Oh ya udah, oke, siap. Kamu pakai cadar sekarang gara-gara kamu udah jelek. Iya Bu. Halo Sobat WK, ketemu lagi di podcast Kinari. Film body horror adalah salah satu subgenre film horor yang berfokus pada transformasi fisik atau degradasi tubuh manusia yang dihadirkan dengan cara yang mengerikan hingga membuat penontonnya ketakutan, bahkan bisa saja merasa jijik. Nah, Sobat WK, film body horror terbaru Indonesia akan segera tayang di bioskop, berjudul film Ain. Saya kedatangan bintang tamunya, ada Anissa Putri Ayudhya dan Vergi Giovanna Britani. Britani Putri Maknyus. Iya. Kenapa ada maknyusnya? Ada, itu harus ada maknyusnya. Kenapa biar, itu maknyus? Biar apa? Kalau mau jadi vlogger kuliner tuh pas gitu. Tapi kalau makan kita suka-suka aja ya. Sama kakeknya maksudnya si Brit. Maknyus. Iya, gitu ya. Itu sudah. Iya, betul. Tapi ternyata pilihan Britani ini bukan jadi vlogger kuliner, tapi main film. Dari yang awalnya film drama Sobat WK, sekarang mulai jatuh cinta dengan film horor. Belakangan film horor semua. Kalau Putri Ayudhya, wes gak usah ditanya lagi. Gak usah ditanya. Udah banyak, udah seabrek-abrek. Wow. Bahkan pernah masuk nominasi 2 kali, nominasi Piala Citra untuk pemeran utama wanita terbaik. Mudah-mudahan segera dapat Piala Citra nanti. Wah. Begitu Mbak Put. Apa namanya? Mbak Putri sama Britani ini sebetulnya sebentar lagi akan segera menghiasi wajah mereka, menghiasi layar bioskop lewat film Ain. Jadi Mbak Put, Yes. jadi bener ini body horror yang belakangan jarang ada di industri film Indonesia. Iya. Apakah karena itu terus kemudian menerima tawaran dari Multivision untuk terlibat di film Ain? Ya dosen, ya aktris, ya pengajar acting, ya intimate koordinator. Betul. Semuanya diembat. Semuanya. Nanti mudah-mudahan nular ke Brit nanti. Jadi jawab dulu itu ya. Oke, saya jawab. Jadi pertama karena aku udah suka karya-karya Mas Archie. Nah, dan kali ini ditawarin untuk main bareng Mas Archie, kenapa enggak gitu kan? Sebelumnya apa? Sebelumnya sama Mas Archie itu apa? Ada, tapi terlibat ada satu project yang ternyata tayangnya juga mirip. Iya, tapi sebagai film juga. Tapi sebagai kru. Jadi begitu diajakin lagi, handling belakang layar, tapi juga main deh Put gitu. Jadi karena aku ada tim, jadi bisa berbagi gitu. Terus ceritanya apa tentang Ain? Apa itu Mas Ain gitu. Topiknya baru, topiknya fresh gitu. Terus ngomongin body horror. Wih, body horror. Mau sejauh apa kita kerjainnya nih gitu. Karena udah tahu kalau namanya body horror yang paling terkenal zaman dulu kan ya Susana ya. Dengan praktikalnya gitu. Yang terbaru misalnya ini Mbak Put. Kalau salah dikoreksi ya. Ratu Ilmu Hitam. Nah, itu juga body horror bener. Susuk Kutukan Kecantikan. Iya, itu masuk juga body horror. Bener. Nah, kita tuh dengan banyaknya jumlah horor yang ada di Indonesia, body horror tuh hanya sepersekiannya. Kayak sebenarnya selalu ada ya tubuh yang rusak, tubuh yang membusuk gitu misalnya. Itu tuh ada tampilannya. Gitu ya? Ada aja. Tapi memang bedanya body horror nih kayak at least ada 50% dari terornya tuh langsung menyasar ke
perubahan, transformasi. Aku suka banget tadi kata-katanya Mas Kin, transformasi bentuk tubuh, deforming gitu ya. Itu memang harus arah ke sana kalau kita mau main body horror. Pertanyaannya adalah, wah ini muncul ketika CGI kita juga lagi mulai bergerak, lagi mulai bagus gitu. Dan atau sudah bagus hanya larang Mas. Nah betul. Jadi larang itu mahal. Oh iya. Jadi ini kan suatu pertimbangan tersendiri dong secara produksional. Begitu aku ditawarin, menarik. Oke, let's see how far that we can go. Aku tuh seneng banget meskipun Mas Archie udah lama di industri. Aku tuh ngerasa bahwa ini adalah satu film Mas Archie yang dikerjakan dengan Manara Films. Nah, yang Mas Archie banget nih gitu justru. Mas Archie pengen bikin sesuatu yang rasanya Archie Kagiri banget. Yang punya dia gitu. Nah, aku kayak oke, asik gitu. Aku selalu senang terlibat pada baby project-nya teman-teman gitu. And I think this is start with what Mas Archie impikan, bikin sesuatu yang bisa gue oprek gitu. Nah, jadi dramanya ada, joke-nya selalu ada gitu kalau Mas Archie. Challenge-nya jadi rasanya aktor banget aja karena banyak hal yang imajiner di dalamnya. Betul. Kurasa salah satu titik kuatnya aktor, ujian paling besar tuh adalah imajinasi memang. Nah, film ini menantang itu ya. Seberapa besar, seberapa banyak, kan katanya memang tidak banyak film Indonesia, film horor Indonesia yang pilih subgenre ini gitu, Mbak Put. Jadi di Ain ini apakah hampir semuanya di sepanjang film dimunculkan kengiluan itu, kengerian itu ke penonton, atau ya hanya part-part tertentu yang kemudian? Sebenarnya cukup luas menurutku karena masalahnya mulai dengan cukup cepat ya. Jadi mulai dari hal-hal yang ada di luar dirinya sampai masuk ke dirinya. Dari yang mulai rasanya pengaruh-pengaruh aja, hanya warnanya, lama-lama bentuknya, tadinya cuma di mana, makin lama makin luas, makin besar kerusakannya gitu. Nah, itu ada degradasi, ada variasi waktunya dan tempatnya gitu. Itu menurutku lumayan. Kemarin lihat trailernya kayak gitu jadinya gitu. Aku juga lumayan kaget sih. Karena kita baru kemarin ngeliat trailernya. Belum trailernya? Iya. Full filmnya belum? Oke. Jadi, Mas bentar Mas, ini kayaknya udah banyak yang diliatin. Yang di filmnya kan masih ada lagi. Iya, Put, masih ada lagi. Masih banyak lagi gitu kayak oke. Jadi tiba-tiba si Joy ngeluarin apa sih dari matanya? Hanya gitu. Bagian salah satu ngilunya penonton nanti ya. Joy, brief. Jadi kenapa terima tawaran Ain Ain ini? Apakah karena itu tadi, menurutmu body horror itu gimana sih, maksudnya dengan horror-horror yang lain yang terutama yang pernah kamu mainkan sebelumnya itu? Emang karena temanya berbeda? Kalau aku setuju sama Kak Putri tadi ngomong, apalagi terutama horor ya. Horor itu paling banyak menggunakan imajinasi. Misalnya kalau di film-film horor aku yang sebelumnya, bagaimana aku mengimajinasikan karakter aku lagi berdiri, terus dari sana aku ngeliat terus setan lagi ngejar gitu. Gua gak pernah dikejar setan, jadi gue sebenarnya nggak tahu rasanya kayak gimana, tapi aku harus berimajinasi. Nah, setelah beberapa film seperti itu, aku mendapatkan tawaran body horror yang dimana horornya itu adalah gimana kalau itu kejadian sama lo. Kayak itu adalah experience diri kita sendiri, dimana bukannya karena kita nangis-nangis, takut-takut, teriak-teriakan ada yang ngejar, tapi satu persatu mulai ngelotok, mulai, dan rasa sakitnya, painnya, terus ketidaknyamanannya, terus benar-benar mungkin udah diambang putus asa antara udahlah gue mati aja deh. Itu kan something yang aku sendiri belum pernah mengalami. Jadi aku benar-benar harus menggunakan imajinasi untuk merasakan gradasi antara awalnya itu cuman ini kayaknya mental gue doang deh keganggu. Yang awal-awalnya kayak ngerasa tiba-tiba
ada luka, enggak deng gitu, sampai lama-lama jadi kayak, hah ini kemarin ada luka tapi ternyata enggak, tapi kok nggak hilang-hilang, ini apa ini, apa gue udah gila apa gimana, sampai bener-bener ya hancur badannya. Itu melatih imajinasi aku dari sisi yang berbeda lagi. Terus dan aku juga suka horor pada dasarnya kan. Makanya banyak film horormu ya. Betul. Emang gitu sih ya, gara-gara Sukari gitu dapet terus gitu. Terus kayak gitu nih horornya berbeda lagi. Ini tapi nggak ada setannya ya, Bi. Oke, boleh. Mantap, let's go. Ya itu yang benar-benar aku kayak, itu alasan pertama. Alasan kedua tentang Ain. Aku belum pernah dengar sama sekali. Ain itu apa? Pas aku cari tahu, malah menurut aku menarik untuk aku telusuri dan untuk aku pelajari, dan menarik untuk pesannya disampaikan ke orang-orang gitu. Jadi pas aku dapat tawaran, aku let's go lah Mas, ayo besok kalau perlu syutingnya, ayo. Sesulit apa dibandingkan sebelumnya? Sama-sama berimajinasi maksudnya. Oke, yang tadinya dikejar setan, sekarang tiba-tiba ngelihat tubuh sendiri rusak, tiba-tiba ya kalau sebetulnya lihat di trailernya tiba-tiba kukunya terkelupas. Itu. Ya. Ngilu, bukan setan ya, bukan setan, benar. Bagaimana menghidupkan karakter Joy ini? Aku itu jujur sempat agak, bukan kesulitan tapi benar-benar banyak berpikir gimana rasanya orang ada di dalam rasa sakit yang sesakit itu. Itu kan pasti sakit banget ya kayak. Iya. Itu tuh pain level yang aku belum pernah nyentuh sampai situ. Itu sakitnya akan seperti apa, karena kadang-kadang ada orang yang saking sakitnya itu bahkan udah nggak punya tenaga untuk teriak. Sakit terus malah jadi lemes. Apakah sampai segitu atau sampai itu yang menurut aku tuh waktu itu sempat agak menjadi apa ya, aku sempat ada momen yang benar-benar aku diem mikir di rumah, terus aku nontonin film-film yang body horror, yang gore gitu-gitu juga, untuk bisa apa ya merangsang imajinasi aku gitu. Jadi untuk membawakan karakter Joy jujur dibanding film horor-horor yang lainnya, menurut aku sebenarnya lebih menantang. Karena mungkin di saat karakter aku yang lain dikejar setan bisa bergerak karena terdorong adrenalin atau terdorong motivasi untuk menyelamatkan atau untuk keluar dari suatu kutukan, ini sebenarnya Joy bisa ada di posisi yang udah putus asa, badan udah hancur Mas, dan udah sakit, itu rasa sakitnya tuh sakit gitu, tapi bagaimana dia bisa menyelesaikan semuanya, bagaimana dia melanjutkan semuanya, itu menantang buat aku. Itu tantangan yang berbeda banget buat aku. Apa ya, mengingatnya lagi udah sampai kayak, dan kemarin kan kita baru nonton trailernya kan. Iya. Jujur itu pas bagian kuku aku sampai kayak terus itu kan gue ya baru ingat. Itu padahal juga nggak kenapa-napa ya, kalau syutingnya mah enggak ya. Enggak Tiba-tiba pas nonton baru kayak serem banget. Mbak Put apa sih perannya kalau satunya influencer ya? Aku influencer. Mbak Put apa ini? Dosen dan seorang istri ya. Dan sahabat. Oh, sahabatan sama Joy. Sahabatan. Tapi memang kita waktu sekolah sahabatan, habis itu kita berpisah dalam waktu yang cukup lama. Terus kemudian, tapi aku masih mengikuti. Sekarang Joy ngapain ya gitu. Kemudian tahu, oh ini sebentar. Ada ceritanya keluarga aku mengalami Ain. Keluarga aku mengalami, aku ngerasa aduh Joy ini mulai nih arah-arahnya ke arah sana, nanti bisa mengakibatkan itu gitu. Nah, aku datang untuk ngingetin. Dan aku teman yang nemenin sebenarnya. Sebenarnya bukan menyelamatkan ya, aku nemenin. Karena yang menyelamatkan satu orang lagi tuh ada. Gitu. Tapi untuk dari point of view-nya Joy, Dini lah yang menyelamatkan. Gitu ya. Iyalah. Aku sih merasa aku lebih ke nemenin dia melewati semua ini. Siapa perempuan Dini ya, Mbak? Dini namanya. Jadi PV-nya Dini sama Joy beda ya? Beda lah. Untung kau keras kepala makanya. Iya, betul. Karena sama-sama dia keras, dikasih tahu susah. Ini juga keras. Aku juga tidak menyerah untuk kayak berhenti. Nanti kamu kalau nggak berhenti bisa mengalami, gitu. Itu yang kita khawatir. Jadi kalau udah bertahun-tahun memainkan karakter yang berbeda nih Mbak Put nih. Makin mudahkah untuk mendalami Dini atau justru
Mbak Put tetap merasa ada yang beda dengan karakter yang baru ini gitu loh. Jadi gini, kalau kayaknya semua peran jangan-jangan udah dimainin deh, kayaknya ya. Enggak. Kita bikin checklist habis ini ya. Banyak banget hal yang belum pernah aku kunjungi. Jadi masih banyak film yang harus dibintangi Mbak Put. Amin. Mau pengen main. Kalau untuk Din ini aku ngerasa semua manusia kan beda-beda ya, unik ya. Jadi setiap kali apapun, misalnya gini, yang paling sederhana, aku sering banget dikasih peran ibu muda. Tapi kan satu ibu dengan ibu yang lain beda. Beda jumlah anaknya beda, anak laki-laki perempuan beda, suaminya seperti apa beda, kepribadiannya seperti apa beda gitu. Jadi aku selalu merasa bahwa tokoh apapun yang dikasih, kita mulainya tuh hampir kayak dari nol lagi gitu. Harus clean slate lagi, harus ngecek lagi latar belakangnya seperti apa, tujuannya di film itu apa, dia ada di situ ngapain gitu. Jadi nggak ada yang sebenarnya gampang gitu tuh, nggak ada mas. Gampang dan sama itu nggak ada ya. Peran yang sama justru tidak mungkin ada peran yang sama. Menurutku ini tabu ya, nggak boleh bilang nggak mungkin tuh, sebenarnya nggak ada di kamus kita harusnya. Tapi sejauh pengalamanku tuh memang nggak ada satupun tokoh yang sama gitu. Jadi apapun perannya ya pasti akan berbeda ya. Iya, sama aja mas, mau keluarnya cuma 2 scene sama keluarnya 1 film, belajarnya sama. Betul. Itu dia persoalannya. Yang bedain honornya. Oh iya. Iya lagi. Nah, tapi menurut Mbak Put apa yang kalau saya sih tertarik cenderung karena body horornya itu ya. Jadi tadi nggak ada setannya. Bener. Tapi itu buat penonton mengerikan gitu loh. Bener. Dan nggak terbayang waktu kita bikin kan, meskipun kita mesti ngeliatnya kayak mengerikan atau bau gitu. Itu kan ada di bayangan kita. Maaf ya Neng. Iya nggak apa-apa. Itu kan ada di bayangan kita. Kadang-kadang kalau body horor bisa bikin orang jadi jijik juga. Iya benar. Bagaimanapun yang kita lihat itu kan prostetik ya. Iya. Itu kayak, apalagi aku mengalami proses make up-nya kan. Iya, gitu. Aku ngeliat, aku tahu gitu. Jadi kayak bagaimanapun tahu, jadi semua sisanya itu adalah imajinasi. So, ketika tahu bahwa ini bisa kita push sampai mana? Apa ya? Ke perasaan tidak aman dan keinginan untuk mendapatkan surprise dari produk yang kita kerjakan tuh sangat menyenangkan sih mas, menurutku. Deg-degannya gitu. Perasaan bahwa kita mau taking risk sama kamu gitu tentang ini. Ayo kita investasi sama-sama dalam hal kekaryaan gitu. Itu yang buat aku rasanya berharga. Betul. Karena kalau kita udah bergabung sama industri yang besar banget gitu misalnya, kita udah tahu ini akan, ya kita will gonna make it. Ini akan jadi aja, mereka udah punya konsep, kita tinggal ngikut gitu. Tapi di sini tuh rasanya enggak, we're part of it. Ini project kita kita gitu rasanya. Jadi menyenangkan, deg-degannya sih yang bikin seru ya. Yang PR-nya buat make up departemen barangkali ya. Wah iya banget. Betul. Hair, rambut, penata rambut gitu ya. Betul. Sama penata riasnya ini sebetulnya. Jadi apalagi kalau udah lihat tubuh tiba-tiba lepas. Special effect. Ya, special effect-nya misalnya kayak gitu. Joy cerita kemarin diapain sih sebelum syuting, pasti pakai makeup prostetik ya. Itu aku pakai prostetik. Tapi tetap cantik kok itu kalau di depan kamera pas pakai itu. Anda belum lihat. Belum lihat, tunggu. Tunggu dulu, nonton dulu. Ternyata mau dia di make upin begitu, Mbak. Aku aja sampai pas lagi make up itu kan, aku kan make up itu nggak sambil ngeliat kaca kan. Ya udah aku diam aja. Ya ngapain juga. Pertama, kedua juga karena itu yang ngerjain kan banyak, Mas. Satu bagian kepala, satu bagian kanan, satu bagian ini. Jadi ya udah aku cuma bisa diem aja. Pas udah kelar, bangun, nengok, aduh, astaga, oh ya udah, oke, siap. Nah itu kalau misalnya syutingnya masih di indoor kan nggak masalah ya, karena aku ada syuting yang di outdoor ya. Terus aku kan
lagi jalan lama-lama kan udah nggak berasa itu lagi pakai prostetik, lama-lama badan sudah beradaptasi, ya udah aja jalan aja gitu gue. Terus kayak kenapa sih orang-orang pada ngeliatin gue nih? Kenapa sih? Ada apa? Apakah ada yang salah dengan aku? Terus pas kayak kita pasang ini yuk, soft lens yuk gitu kan. Soft lens kan juga efek buat mata juga kan. Oh iya boleh, pas aku angkat kaca. Pantesan orang ngeliatin gue dari tadi. Hayah, itu bener-bener prosesnya. Proses pemasangannya, proses ngelepasnya pun juga lama. Bener-bener aku butuh waktu sekitar 3 hari untuk bisa beradaptasi dengan prostetik itu. Bener-bener awal-awalnya tuh aku masih sempet agak-agak, bukan panik sih, cuman kayak apa ya Kak? Karena klaustrofobik kan, kamu kan ketutup segini nempel semuanya. Sampai ketutup. Iya banget, makan aja susah dia. Makanya kita setiap kamu mau di prostetik nih, mau ke toilet dulu, mau makan dulu, karena habis ini udah akan sulit makan lagi. Nah itu pikirin dulu deh. Jadi ngatur waktunya tuh termasuk itu. Dan yang aku selalu was-was kan kalau Bi udah di make upin tuh kayak kita nggak tahu dia sebenarnya lagi sedih apa lagi seneng atau apakah dia baik-baik saja karena ketutupan gitu. Tapi gerutu gitu loh. Atau dia suka gini diam gitu kayak ini anak nggak apa-apa kan, bukan pingsan kan gitu, since dia udah nggak makan dari siang gitu. Iya, lepas kan itu. Iya itu kenapa kita khawatir, jadi suka nanyain kamu nggak apa-apa, you okay, good. Untung ada Kak Putri nanyain aku mulu gitu. Soalnya memang itu kan ketutup, dan bener aku tuh bisa kan dari siang. Karakternya begitu, maksudnya harus ketutup semua sama make up. Karena susah, ngomongnya susah kalau udah di make upin. Dan itu bener-bener nggak babut, maksudnya iya. Harus seperti itu kah? Aku aja sampai pakai nggak bisa separuh doang gitu maksudnya. Nggak bisa. Nyambung soalnya. Bener-bener itu dipakai. Itu ada di skenario nggak kalau kayak gitu? Ada. Oke. Itu kalau udah itu benar-benar kepala pun juga dipakein kayak wig gitu, muka kayak dipakein topeng, ini kaki semuanya. Jadi kalau udah kayak gitu, pertama aku juga lemes kan, makannya juga jadi berantakan makan aku. Terus lama-lama ada poin kalau misalnya juga udaranya panas, aku susah nafas sebenarnya. Ya jadi oksigen yang masuk kan jadi agak berkurang ya. Ya udah, untuk menjaga mood dan menjaga tenaga dan menjaga diri aku cuma diem aja. Udah gitu kejadiannya Joy-nya juga petakilan kan. Jadi kan aku harus menghemat, seorang Britney harus menghemat energi untuk si Joy. Jadi ya udahlah, kalau lagi ngatik Britney diem aja biar Joy bisa petakilan, tantang-tenteng. Diem, tapi kalau make-up-nya dilepas sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi karena make-up-nya harus nempel ya, malah mengerikan ya. Itu mengerikan buat teman-teman ya maksudnya. Lumayan. Ini sadar nggak nih itu kan? Dipantau terus harusnya. Soalnya mungkin ya kalian diem kayak ini lagi ketiduran apa pingsan ya. Iya, itu yang paling khawatir. Is she really okay gitu. Emang yang lain nggak merhatiin Joy? Merhatiin Joy. Mungkin yang lain tuh lebih kayak terus perhatian terus nih ya sama si karena kan pasti temen-temen tuh ngasih ruang ya ke dia. Maksudnya kalau temen-temen talent atau aktor udah ada dalam zone-nya, in the zone, yang lain mungkin lebih memilih untuk tidak jadi agak khawatir kalau gue tanyain gue ganggu apa enggak gitu. Nah aku sebagai sesama aktor, aku merasa bahwa ada momennya boleh nih, gue boleh masuk yang tidak akan mengganggu prosesnya dia sebenarnya gitu, just checking in gitu. Posisinya jadi masih masuk akal. Dan sebagai, kalaupun aku masuk sebagai karakter nyalek dia karena aku sahabatnya dia, juga nggak akan mengganggu keaktoran gitu, masih aman. Tapi sama dia harus check in kan. Iya, kita kayak pemain kita dia soalnya. Kalau dia kenapa kita nggak bisa apa-apa nih. Gimana nih? Gitu. Itu baru satu make up atau Joy ini bisa berubah wujud atau jadi kelelawar. Iya. Ya misalnya sosok yang yang bisa berubah dengan karakter yang lain. Misalnya tadi ketutupan semua gitu ya. Terus di adegan yang lain ketutupan cuma separuh, artinya harus dilepas satunya sebelahnya gitu. Ada fase-fasenya, jadi ya artinya make up-nya kan nggak cuma itu gitu. Iya. Banyak. Jadi nanti bisa callingan untuk scene ini,
Terus anak-anak makeupnya kayak itu berarti tahap berapa? Masih tahap 2 ya, berarti yang masih belum full. Terus nanti nextnya udah yang tahap paling akhir ya, berarti yang paling parah. Tapi yang nextnya nanti ini bertahap. Ya? Dan itu benar-benar mereka bikinnya itu karena mereka pengen bikinnya sehalus dan sebaik dan senempel mungkin sama badanku, ya harus cepat pasang. Masing-masing tiap tahap itu benar-benar ada makeupnya masing-masing sendiri itu. Untuk satu tahap itu seharian selesai atau bisa berhari-hari? Bisa berhari-hari. Jadi kalau dilepas atau dibersihkan saat itu, berarti kan besok harus pasang lagi yang sama. Ya mereka juga udah nyiapin paling satu makeup itu bisa dipakai untuk 3 kali, mungkin sekitar 3 kali lah, 3 kali syuting atau 3 kali scene. Nanti baru itu mereka ada lagi yang baru. Cuman ya bayangin aja berapa hari aku tuh berapa tahap itu. Mbak Eba best, Mbak Eba kamu memang yang terbaik. Mbak Eba tim makeup kita, dia sabar sekali. Itu belum actingnya ya, belum. yang paling susah tuh kayak dia tuh gampang banget acting nangis. Dia tuh gampang kayak buset nih cepet banget ya. Cuma persoalannya ketika udah pakai make up tuh agak sulit karena begitu air mata keluar tuh kalau ini udah longgar dikit air matanya nggak keluar. Jadi oke, wah susah banget perjuangan Anda Bu gitu. Jadi dia itu kalau udah panas lama-lama lemnya kan copot kan. Jadi di sini apalagi kan area mata itu kan kita paling sering bergerak, udah pasti copot duluan. Nah pas nangis keluar sih matanya berkaca-kaca, tapi masuk ke dalam semua, masuk ke dalam kayak ngerembes. Kok harusnya keluar itu ya? Iya harusnya kan begini. Ini dia malah ngerembes masuk ke dalam terus ngumpul di pipi gue. Pipinya kok jadi lama-lama turun kan. Terus lama-lama gara-gara basah. Lama-lama kayak nyot. Jadi diulang. Enggak. Untungnya masih terselamatkan. Bisa cuman kayak apanya di iniin dikit, dirapiin dikit, habis itu ditempel lagi gitu. Cuman ada juga momen-momen kayaknya harus dibetulin. Aku inget tuh ada momen dimana kamu kayak harus dibetulin deh. Yuk kita betulin dulu karena turun gitu. Kalau misalnya bagian si prostetiknya matanya harusnya di sini, udah di sini. Aku beneran berapa kali tuh aku sampai ngeliatnya udah harus segini. Ngeliatnya harus gitu. Jadi nggak tampil cantik di depan kamera nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa banget lah. Nggak perlu tampil cantik di depan kamera kan aslinya udah cantik. Maknyus. Maknyus nggak tuh? Tahu kakeknya apa? Maknyus. Oh, Maknyus ya. Makanya sering diajak makan-makan sama Simba, Mbak Kakung. Kalau Joy perjuangannya kayak gitu ya, Mbak Put. Dini begitu juga. Alhamdulillah nggak ada ya. Cuma aku memang pakai niqab, jadi pakai cadar. Oh ya, oke. Jadi kayaknya setidaknya 50% aku main tuh pakai cadar. Nah ini yang memang diperlihatkan di layar tuh memang yang kalau kita hanya berdua di rumah aja, nah kan masuk akal ya kalau udah di rumah ya lepas hijab apa karena kan ruang pribadi. Betul. Gitu. Tapi di luar itu aku pakai niqab terus. Dini memang seperti itu karakternya. Memang pakai niqab karakternya, hanya kelihatan matanya aja gitu kalau di tempat umum. Jadi sepanjang film hampir semuanya bersamaan dengan Joy, enggak? Lumayan. Kalau aku muncul, ya, hampir nggak ada ruang aku sendiri ya. Kalaupun iya misalkan iya tadi rumahnya Joy ada di situ, aku di sini gitu. Kalaupun di layar aku kelihatan sendiri, tapi sebenarnya ada Joy di sekitar situ. Artinya sering ya sama Joy itu satu frame tuh sering ya? Sering banget, banyak ya. Kita ini film pertama kalian berdua. Iya. Nah, untuk kemudian mendekatkan itu. Ya kalau Mbak Putri gampang lah. Iya. Sorry, nggak ada kata gampang. Sorry sebetulnya. Sudah terbiasa. Bisa lah. Ngomongnya sama aktris berpengalaman Indonesia lagi. Jadi nggak ada yang namanya gampang tuh sebetulnya kali. Iya. Tapi kemudian bagaimana kemudian menyatukan itu biar bonding itu? Iya. Tapi jarang yang effortless. Karena biasanya bagaimanapun kita dari awal ada rencana untuk mendekatkan diri gitu ya. Sama dia tuh ketemu aja ngobrolnya panjang udah gitu. Dan ternyata makin kesini tuh kita juga makin tahu kalau ternyata gaya komunikasi kita tuh lumayan sama
Jadi ya makanya jadi rasanya effortless, nggak perlu mengusahakan, nggak perlu pura-pura, nggak perlu apa-apa. Kalau ini yang ngomong aja gitu, atau bahkan nggak pakai ngomong. Mungkin itu yang paling lucu ya, tahu aja udah gitu, nggak usah diomongin. Jadi itu effortless tadi ya, karena meskipun baru sekali ketemu satu project film bareng, lebih mudah aja rasanya ya. Alhamdulillah iya. Joy lebih nyaman sama aktris berpengalaman. Ya Joy juga berpengalaman sekarang. Tentu pasti kan awalnya merasa tertekan ya dan deg-degan ya mau main sama ini nih aktor pengalaman Indonesia. Gimana gue nggak dak-dik-duk-der kan. Terus pas dikasih tahu sama Mas Archie aku aduh nggak nih gue tuh aduh langsung aku overthink, langsung kepikiran apa segala macem. Apa beban ya? Iyalah sama senior, mohon maaf lahir dan batin. Terus tapi memang dari dulu aku tahu Kak Putri itu memang ramah orangnya gitu. Jadi aku kayak oke nih kayaknya bisa hybrid gitu. Pas ketemu pertama kali di kantor itu yang aku ngerasa kan dia dari depan kan kelihatannya kalem ya, ayu gitu. Ternyata jayusnya sama, berisiknya sama, energinya sama, lompat-lompatannya sama. Terus bisa kemarin pas kita lagi promo, aku gak mau ya joget-joget. Iya aku juga gak mau. Aku paling gak bisa. Ya aku juga gak bisa. Tapi kalau yang bodoh-bodohan aku mau. Ya bisa dilakukan. Jadi aku kayak oh iya. Dan banyak kayak Kak Putri bilang, hal-hal yang kita udah gak perlu komunikasiin, kita udah sama-sama tahu. Misalnya lagi butuh nge-recharge, lagi butuh emang sendiri baru abis berisik, butuh cuma lagi diem di space sendiri. Itu gak perlu kayak Kak aku diem dulu ya, mau mojok dulu. Itu udah gak perlu diomongin, kayak udah sama-sama saling tahu gitu. Itu kan zaman sekali ya. Senang deh. Jadi ngerasa ini ya, beruntung ya bisa beruntung banget. Satu project sama Putri Ayudhya. Iyalah. Anissa Putri Ayudhya. Coba ke PN-nya dibuka Anissa Putri Ayudhya tuh. Dari tadi kelihatan. Iya. Tiap kali dia begini padahal gampang. Ada ke PN-nya. Gue tulis aja. Ada contekan tuh. Hijau begitu begini. Apa ditahannya? Terus aku ke distract dari tadi tiap kali gini-gini aku kayak terus aku dia mencoba membaca surgana. Gue dong. Karena setiap kali ini pasti nyebut nama panjang Mbak Put. Jadi terima kasih loh. Iya, seneng sekali disebut nama panjang. Bener. Kalau Anissa Putri Ayudhya sih aman. Nah, ya gak aman nama saya. Iya. Betul, saya paham kok. Karena ada nama keduanya. Ada Britani Putri. Aku pas aku ngeliat nama aslinya bukan. Bu, tuh aku tadi ngeliat Putrinya Fergie. Oh itu nama gua itu. Iya ya, padahal kita udah ada nama panggung apa gitu. Kalau di sini sama Maskin disebut. Mas, terima kasih banyak loh. Iya. Mak News. Apa? Kapalinnya di kereta. Iya, namanya di kereta. Jakarta Bogor itu kapalin nama panjangin nama aslinya pasti cari tahu Mbak Put. Kontemplatif ya, perjalanan kereta. Ya, daripada tidur sambil pemakamin sendiri dong. Ini orang ngapain nih, mungkin penumpang lain gitu kali. Timbang kelewat tuh Saya jadi ingat ketika ini Mbak Put ketika tahu Fergie ini. Fergie. Ternyata pernah di keluarga besar ya. Jadi mengingatkan saya pada ada teman lama namanya Giras Basuwondo. Mas ya ampun. Giras Basuwondo itu Mas Broto. Mas Broto ya, jadi Broto di keluarga besar. Jadi adik kelas SMA Giras itu putra sulungnya Pak Butet Kertarejasa. Oke. Sempet berapa kali main film, banyak filmnya, tapi biasanya kalau Mas Hanung syuting biasanya dia dilibatkan atau Fajar Nugros. Cuman belakangan dia kontemplasi juga, dia menghilang dari depan layar film. Dah itu aja dulu. Kita nungguin loh ini saja. Oh iya. Padahal aku sudah mulai terbuai kayak iya. Jadi Mbak Put, menurut Mbak Put kira-kira industri film horor Indonesia akan terus-terusan memunculkan tema subgenre ini, body horror ini, ya. Atau memang tanpa disadari, ya sebenarnya film horor Indonesia sekarang juga begitu sama body horror semua, jangan-jangan. Menurutku tanpa disadari kita udah punya itu di hampir setiap film
horor ya. Tapi kan selalu ada yang badannya aja nggak sih? Tapi kalau N kan menegaskan ini body horror gitu loh. Betul. Nah, menurutku sebuah film baru bisa dibilang body horror ketika dia memang punya penekanan pada perubahan-perubahan bentuk fisik yang tadi yang mengerikan, menjijikan gitu. Yang benar-benar orang akan mengingat pola kehororannya dari tubuh yang berubah gitu, makanya kita bisa bilang body horror. Tapi kalau misalnya itu hanya just a part of it gitu, cuma bagian saupli aja gitu, atau numpang lewat, atau akibat dari sesuatu yang di ujung aja gitu, ya mungkin tidak body horror juga ya jadinya. Tapi cuma bumbu-bumbu dari horror aja. Bumbu jadi dari horror gitu, dan itu tidak terhindarkan kalau menurutku. Kurasa dengan perkembangan CGI kita yang makin kece, AI yang luar biasa, itu bukan yang nggak mungkin. Genre body horror ini akan jadi sesuatu yang luar biasa ke depannya di Indonesia. The possibilities is unlimited lah. Gitu. Ketika kita punya kemungkinan-kemungkinan lain dan film horor akan terus digemari sama masyarakat Indonesia. Indonesia ini kan kaya banget cerita horornya sebenarnya karena setannya banyak banget ya. Sukunya banyak, setannya banyak. Betul. Lokasinya banyak, ceritanya banyak, bahasanya juga banyak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa dikreasikan dari situ. Jangan-jangan ada body horror khusus setan di seluruh penjuru Indonesia gitu. Itu juga udah wow gitu. Body kan, horror dari sebenarnya. Sulawesi. Wah. Body horror dari Bentar lagi ditayang nih. Oh, yang barengan itu sama kita. Terus kita tuh pas banget kayak film dia ada sendiri, aku juga ada yang berdekatan dengan lain gitu. Jadi ya udahlah, kita sama-sama nonton kebetulan masing-masing ya. Jadwal tayangnya barengan hampir bersamaan. Alhamdulillah. Hari yang sama toh. Hari yang sama. Apa? Kamu berani-beraninya? Makanya aku nih begini nih dari kemarin, lawanku kau, terus yang satu lagi. Lawanmu dirimu sendiri. Gimana aku nggak begini? Astaga. Iya toh Mas. Iya bener. Gimana cara kita bisa ngebelah tolongnya di lock ya jadwalnya ya? Tapi kan kalau jadwal kalian nggak akan pernah tahu kapan tayang di bioskop kan. Itu kita nggak pernah. Iya, itu termasuk betul. salah satu yang aku dan teman-teman obrolin sih. Karena kita nggak pernah tahu, kita deg-degan banget sebenarnya dengan mempersiapkan waktu. Karena aku dan teman-teman yang percaya bahwa tugasnya aktor tuh nggak berhenti di syuting, tugasnya aktor berhenti di mempertanggungjawabkan karya dan menceritakan karya kita ini gitu. Buat teman-teman yang punya hobi yang sama gitu ya, melihat karya kita lebih jauh, kita tuh ngerasa kayak pengen ikutan promonya gitu. Itu takutnya nih bentrok jadwal promo itu doang ya? Iya, itu sebuah problematika yang tidak mudah memang sebenarnya, terutama buat teman-teman aktor ya. Itu bener-bener jadi pemikiran yang jadi kalau besar. Bisa sih bedain sebulan lah gitu ya Mbak Put ya. Ya. Jangan tayang barengan ya. Iya. Bisa ya. Dan selalu ada ketakutan. Maksudku di posisi aku yang sekarang harus disadari bahwa aku akan selalu bertanya, orang capek nggak lihat aku? Ya betul. Enggak. Thank you love. Dan sehingga aku merasa challenge aku selalu besar dan jadi fuel ya buat aku, jadi bahan bakar juga untuk selalu berpikir aku bisa kasih apa lagi yang baru, yang orang fresh. Gimana caranya orang jangan sampai bosen lihat aku gitu. Itu tuh kan selalu jadi challenge kita. Transformasi yang harus diupayakan ini tuh jadi ujian yang menarik kalau buat aku. Namun ketika dalam waktu yang berdekatan ini kita begini, aku sih belum pernah loh, serius. Back to back banget ya? Nggak pernah Bi, yang dalam satu waktu 2 film tuh nggak pernah. Pernah kayak tayangnya beda tanggal lah, beda seminggu tuh pernah tuh. Tapi kalau barengan tuh nggak pernah sih saya. Baru ini. Gile. PR-nya ada lagi Mbak Put, ketika film Ain itu yang harusnya tayang di seluruh Indonesia, tapi ternyata kan memang distribusi film Indonesia kan menurut saya belum merata ya, gitu ya. Artinya saya pernah ketemu ketemu orang tinggalnya di Sorong, di Papua Barat, penjaga villa di Raja Ampat. Itu saya tanya, kalau nonton film kemana? Harus terbang ke Sulawesi. Aduh. Hanya untuk nonton film. Nggak mungkin kan, gue pengen nonton film Ain, tapi harus terbang ke Makassar misalnya.
kan terlalu jauh ya. Nah, maksud saya belum semua orang Indonesia, pecinta film Indonesia, film Ain tayang besok bisa nonton besok. Betul. Iya, benar. Nah, sementara bioskop di Pulau Jawa kan hampir menjamur. Iya. Kayak gitu, nggak merata itu loh Mbak Put. Jadi kayak nggak akan pernah bisa deh. Ya. Nggak akan pernah bisa selama layar kita nggak ditambah. Betul. Ya, atau itu. selama jumlah layarnya juga nggak rata. Betul. Apalagi produksi kita kan naik terus ya. Betul. Kecuali nih berani ada kurasi film yang lebih ketat. Jadi kita tahu kalau yang ada di bioskop tuh filmnya standarnya seperti apa. Terus nanti ada layar-layar lain, mikro sinema yang juga menayangkan film-film yang lain. Tapi gitu. Kalau mengkurasi film itu kan berat, jadi kan kurasi seni ya. Susah gak sih? Susah memang. Misalnya kayak di luar tuh setiap bioskop tuh punya ruang kurasi. Jadi kita kenal bioskop apa, filmnya tuh akan seperti apa di sana. Jadi makanya programming tuh kerjanya ketat banget kalau di luar. Gitu. Programmer tuh kerjanya serius banget gitu kalau di luar. Nah, ini menarik kalau Indonesia akan punya bioskop-bioskop gitu. Tapi dengan catatan, berarti bioskop-bioskop swasta, pribadi itu maksudnya yang independen ya, bioskop independen itu lebih banyak lagi. Itu baru bisa terjadi kalau bioskop independennya juga berkembang di kita. Sementara kita tahu bikin bioskop kan memang tidak murah ya. Meskipun udah banyak invasi bioskop di ring kedua, ketiga gitu ya, di kota-kota yang agak bukan kota utama tuh udah mulai masuk gitu. Ini upaya yang mulai menarik sih menurutku. Mikrosinema nambah, ada di sebuah pusat perbelanjaan di bagian atasnya udah dipasang. Nah, bioskop itu juga menarik tuh menurutku. Jadi istilah bioskop rakyat tuh kan udah muncul dari kapan dan banyak dibicarakan, tapi mengerjakannya nggak akan semudah itu. Jadi kalau ada mau investor buat bikin bioskop, saya pernah ke ini Mbak Put, ke Cianjur tuh, arah mau masuk kota Cianjur itu ada Sam Studio. Salah satunya ya memang tidak sebesar XX1, CGV, Cinepolis, tapi ada loh orang Cianjur nonton film di situ. Ada banyak, bukannya sih laris kan? Laris tuh bioskop itu kecil. Kayak di Manado aja kan bioskop cuma satu kan ya Mas, di Mantos doang gitu. Padahal sebenarnya orang-orang Manado itu, maksudnya waktu aku kemarin ke sana ya, sebenarnya banyak yang suka nonton. Cuman kenapa kok nggak pernah ada yang nambah ya di sana? Kenapa nggak pernah ada yang kepikiran gitu loh? Orang Manadonya berapa banyak, sementara bioskopnya cuma satu kan, kadang-kadang mau nonton Joy dan Dini kan jadi ketahan-tahan gitu loh. Aduh. Jadi kalau mau nobar bisa di request di sebelah sini. Ya udah, layar tancap juga nggak apa-apa yuk. Ada yang ingin disampaikan ke Sobat TK sebelum film Ain tayang di bioskop, Mbak Put? Oke, Sobat TK, bila Anda ingin dapat sebuah tontonan yang fresh, bila Anda penggemar horor terutama, marilah datang ke bioskop mulai tanggal 7 Mei 2026 untuk nonton sebuah body horror dengan informasi yang fresh tentang Ain. Kalau belum tahu itu apa, emang harus nonton. Bagaimana cara menangkalnya? Emang harus nonton. Kalau takut nontonnya, emang jangan sendirian nontonnya, rame-rame aja. Betul. Biar 10.000 viewers ya. Kayak Joy, maksudnya kayak Joy. Joy kan ngejar banget 10.000 viewersnya itu kan. Lebih ya kalau bisa ya. Betul. Jadi apa yang terjadi dengan Joy, Sobat TK, di bioskop harus nonton film Ain. Joy, ada pesan buat Sobat TK. Joy, Brit, ada pesan buat Sobat TK. Semoga penonton bisa merasakan ngilu-ngilunya dan bisa merasakan sensasi horor yang berbeda lagi dengan horor-horor yang lainnya ya. Dan semoga kalian dari film Ain ini bisa ya sedikit berubah cara pandang terhadap hidup, cara pandang terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Kalau misalnya kalian pas lagi nonton itu pada ya berarti bagus. Berarti cocok. Mantap. Kalau berarti apa? Maknyus. Ya.
Tapi nggak kapok ya untuk apa namanya main di horor tuh nggak akan pernah berhenti ya. Aku karena pada dasarnya aku suka horor, cuman kadang-kadang nih pengalaman aku ya kayak nggak tahu deh apakah teman-teman aktor yang lain ngerasain juga apa nggak, acting horor dengan acting drama itu kan sebenarnya berbeda. Berbedanya kalau horor itu mau body horor setan supernatural apa biasa. Itu imajinasi. Benar-benar imajinasi pure, bukan pure ya, imajinasi gitu, karena bagaimana aku harus ya itu mengimajinasikan ada setan apa bla bla bla. Tapi kalau drama most likely kan kita sudah pernah merasakan, sudah pernah melewati, kita bisa nanya sama orang. Jadi kadang-kadang aku merasa aku harus kembali ke drama dulu supaya aku bisa merasa biar lebih manusia lagi gitu loh rasanya. Paham gak sih Kak maksudnya? Gimana ya cara menjelaskannya dengan kayak aku nggak melulu pakai imajinasi, tapi juga masih bisa connect sama hati, rasa gitu. Jadi kemarin tuh kok beberapa kali horor tuh jadi agak aneh. Jadinya tanda kutip. Iya, lagi misalnya ada screen test aku baca, terus aku mengimajinasikan. Tapi kayaknya kalau diimajinasin harusnya nggak tepat nih sini nih gue pakai imajinasi, harusnya apa rasanya, gimana rasanya ada di posisi ini, apa rasanya sampai di poin yang kadang-kadang kan kita kalau merasakan sedih tuh deg-degannya bisa sampai leher gitu kan. Itu tuh waktu aku baca skripnya tuh aku mengimajinasikan, padahal harusnya dirasain gitu. Nah itu harus agak-agak karena terbiasa berimajinasi. Iya. Semakin nyaman di horor terbiasa berimajinasi. Emang halu aja Mas aku. Terus dapat kerjaannya harus halu mulu, kan nyaman lah. Tapi karena udah dekat dengan Putri Ayu, dia gampang lah itu belajarnya, ngerilisnya gampang, terus memunculkan kembali karakter baru juga mudah gitu kan. Oke, aku boleh jujur sesuatu nggak yang aku belum pernah cerita ke Kak Putri. Jadi gini. Apa nih? Kak Putri bilang aku kan gampang nangis. Enggak. Aku itu sangat susah menangis. Really? Aku sangat susah menangis. Wah, aku bukan tipe orang yang bisa kayak nangis ya, gitu nggak bisa. Aku itu kalau aku harus tahu nih scene nangis aku bakal di take-nya kapan. Oh wow. Nah dari berapa scene sebelum itu aku udah mesti mulai bangun emosi, gitu. Nah jujur kemarin itu pas Ain, karena keseringan kan aku in between take atau in between scene itu kan selalu ngurusnya makeup mulu, nggak pernah keluar dari ruang makeup kan. Jadi dan aku bukan tipe orang yang kalau aku lagi mancing emosi aku bisa dipegang-pegang sambil diberesin gini. Aku nggak bisa. Aku kayak bentar harus di dalam bubble aku dulu sendiri gitu. Tapi aku harus dibenerin makeupnya dong. Ya mau nggak mau. Jadi ya udah aku mencoba. Aku pasang lagu lah apa segala. Maksudnya sambil itu kan pasti copot juga perih ya jujur ya. Gitu. Jadi aku nggak bisa konsen. Jadi kayak apa nih effort gue yang bisa gue pakai, akhirnya pasang lagu apa segala macam. Tapi tetap masih belum penuh gitu rasanya. Sampai akhirnya waktu itu ada scene yang pas berdua sama Kak Putri. Terus kita tuh kalau nggak salah tanpa sadar jadinya improve. Of course. Nah terus karena rasa dan energi yang keluar dari Kak Putri itu aku tiba-tiba cuma nggak kelihatan karena masuk ke dalam topeng gue ya gitu. Tapi itu aku sampai yang udah emosional padahal ya. Kenapa? Udah emosional banget. Emosional benar-benar. Dipancing sama Putri Ayu dia itu. Jadi karena connect. Sebenarnya sih itu sebenarnya itu banget yang aku rasain gitu. Aku tuh susah soalnya adegan nangis tuh aku tuh merasa aku sulit banget. Nah, Celebrity tuh kemarin gampang banget. Setiap kali kalau kita bareng aku ngelihat dia gitu ya. Itu tuh gampang banget. Ada adegan kayak harusnya nggak ada itu tulisannya nangis di naskah gitu. Cuman bareng tuh kayaknya kok Iba melihat gitu. Aku deh. Kasian banget ya anak satu. Energinya juga gede gitu. Kasian banget nih makeupnya lama. Ya Allah. I think it works vice versa Neng. Jadi kerasa banget gitu. Sama gitu. Jadi kayak wah, enak banget. Nah, aku kesulitan ketika yang adegan kamu udah ke itu. Itu terus aku harus sendiri. Sampai dia kayak nanyain, Kak Putri, what can I do to help you? Kayak kan main ditanyain gitu tuh kayak sama teman main kita tuh kayak rasanya
Itu kayak gila. Lu kan juga capek nih lagi take, tapi dengan lu mau kayak gitu tuh rasanya seneng ya. Iya, gitu. Jadi aku enak banget main sama Bi tuh udah kayak effortless gitu. Jadi ya udah gitu. Ketika dikasih jarak tuh justru kayak gimana caranya nih nggak bisa gitu. So waktu aduh ini close up aku tapi aku susah banget lagi, gue nggak bisa lagi nangis. Kenapa nggak bisa ya? One thing yang nggak ada, dia nggak ada karena dia lagi dibetulin makeup. So lari ke tempat makeup. So aku tadinya mau lihat aku gitu, cuman dia lagi dikerubungin orang-orang, lagi diginiin gitu. I'm sorry. Dah aku pasrah tuh, aku udah pasrah banget itu. Ada satu scene aku nangis sendiri. Sama aku juga ngalamin gitu, aku lagi sendirian, lagi nangis. Aduh susah banget lagi nih, kenapa gak dapet ya? Aku sampai kayak, aduh, iya memang sih. Biasanya gue kepancing, maksudnya kena juga gara-gara Kak Putri. Tapi karena Kak Putrinya nggak ada, masa gue suruh kesini Kak Putri kesini aku mau nangis? Nggak apa-apa, padahal. Ya enggak lah, kamu udah lagi istirahat dulu. Akhirnya, ya itu aku akhirnya minta sama Ambu. Aku minta waktu dulu sebentar ya gitu. Ya udah akhirnya aku memakai cara aku yang pada normal dan biasanya. Gitu. Tapi makanya pas Kak Putri bilang itu gampang banget nangis, aku kayak dari mana udelmu gampang nangis? Aku paling susah nangis malah. Gitu ya, kayak setiap kita main tuh kayak buset ya anak gue bilang cepet banget. I wish aku tuh bisa nangis yang teknis yang cepet gitu. Aku nggak bisa. Aku harus bener-bener harus dirasain banget gitu. Oke. Harus dimengerti itu. Thank you loh Kak. Sama-sama loh. Mudah-mudahan nanti rezekinya berkumpul lagi, ada dipertemukan lagi dalam film yang lain. Amin. Ya Allah. Amin. Ditunggu. Dan Britani Putri. Para produser kalau lihat kami tuh bisa banget diajak main bareng. Kita jadi bestie bisa. Jadi rival bisa. Jadi kakak adik. Ceritanya yang satu diadopsi, beda orang tua gitu ya. Bisa. Oke, terima kasih Mbak Adisa Putri Ayudhya dan baca lagi Fergie Giovanna. Gimana sih tulisannya, gue nyari di tangannya. Jangan lupa nonton film Ain tanggal 7 Mei 2026. Selamat bersenang-senang di bioskop. Yes, bioskop ya. Terima kasih Sobat TK. Bye-bye.